Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita kirimkan buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Kenapa? Karena hidayah ini Allah tidak berikan kepada seluruh hamba-hambanya. Bahkan banyak keluarga para nabi dan para rasul tidak mendapatkan hidayah ini. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau kehendaki, walakinallaha yahdi man yasha, tapi Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah itu. Dan salah satu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah adalah saudari kita Liana Pramono ya. Liana Pramono. Jadi berbahagialah Dinda bahwa adik ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah di antara sekian miliaran manusia untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah yang Allah berikan kepada orang-orang terpilih yang dikehendakinya. Yang kedua, adik daripada Liana Pramona ini sebelumnya agamanya apa? Kristen. Yang saya ingin sampaikan bahwa ketika nanti sudah masuk ke dalam Islam, ada hal-hal yang perlu Liana Pramono untuk diperhatikan. Pertama, terkait dengan persoalan tauhid atau akidah. Jadi maaf, kalau di dalam ajaran Kristen kan masih diajarkan namanya Trinitas, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Yesus, ya. Kalau di dalam Islam Allah mengajarkan Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Itulah Allah. Jadi di dalam Islam diajarkan Allah itu ahad, yang tidak mempunyai anak dan tidak juga diperanakkan. Itulah makna daripada kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, disembah selain daripada Allah. Itu yang perlu sampaikan kepada Liana Pramono, bahwasanya nanti setelah mengucapkan kalimat syahadat engkau sudah masuk dari bagian Islam dan tidak boleh lagi meyakini adanya Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kami orang Islam, Nabi Isa itu adalah manusia yang sangat mulia di sisi Allah, karena dia adalah salah satu di antara sekian rasul-rasul yang Allah utus ke permukaan bumi ini. Siapa yang tidak meyakini kerasulan Nabi Isa, maka sungguh dia telah keluar dari sebagian daripada ajaran Islam. Ya, jadi bagi kami orang Islam, Nabi Isa itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa itu bagi kami adalah seorang nabi yang dimuliakan, tapi bagi kami tidak mengangkatnya sebagai seseorang yang dipertuhankan, tapi kami muliakan beliau sebagai nabi dan rasul yang pernah Allah utus ke permukaan bumi ini. Nabi Isa memiliki keistimewaan dan kemuliaan sebagaimana orang difahami bahwa Nabi Isa itu punya namanya mukjizat. Apa itu mukjizat? Kejadian yang luar biasa yang terjadi para nabi dan rasul Allah. Di antaranya Nabi Isa punya mukjizat menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, tapi itu namanya mukjizat. Mukjizat itu artinya sesuatu tanda kenabian yang diberikan oleh Allah kepada para nabi.
tapi dengan catatan dengan izin Allah. Ya, jadi Nabi Isa menghidupkan orang mati bukan karena dia Tuhan, tapi dia adalah seorang nabi yang diberikan di antara mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul Allah. Kemudian yang ketiga yang saya ingin sampaikan kepada Liana Pramono, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Iya. Jadi makanya saya mau tanya nanti Liana Pramono, apakah masuk Islamnya ini karena ada paksaan atau atas keikhlasan sendiri? Tidak ada yang paksa ya. Karena di dalam Islam tidak boleh memaksa orang non muslim masuk ke dalam Islam. Tidak boleh orang lain memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Itu yang perlu saya sampaikan kepada Liana Pramono. Itu berarti betul-betul ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, setelah nanti Liana Pramono masuk ke dalam Islam, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Tapi ini tentu bertahap ya, setelah belajar. Ya, setelah mengucapkan kalimat syahadat, sholat, kemudian berlatih puasa pada saat Ramadan, berzakat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rezeki untuk berhaji ke Baitullah. Iya, itulah kewajiban-kewajiban yang nanti Dinda Liana Pramono untuk pelajari dan usahakan untuk dikerjakan. Ya. Untuk belajar selanjutnya insya Allah banyak yang bisa bimbing, banyak ustadz, banyak ustazah, nanti bisa kewajiban untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun beda agama. Itu yang diajarkan dalam Islam. Ya, jadi tetap wajib hukumnya untuk tunduk dan patuh terhadap kedua orang tua, kecuali hal-hal yang melanggar syariat agama, misalnya disuruh untuk mensyarikatkan Allah, menduakan Allah, atau disuruh melanggar ajaran-ajaran agama, itu yang tidak boleh. Baik, saya kira itu hanya sebagai pengantar pengetahuan buat Liana Pramono bahwa seperti inilah Islam. Kemudian Islam itu ketika sudah masuk Islam, maka yang hadir di sini semua adalah saudara-saudara kita semua. Karena Islam itu diikat oleh kalimat syahadat. Iya, innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara semua. Iya. Gitu ya, jadi itu pengantar, dan saya akan membimbing Liana Pramono untuk mengikrar 2 kalimat syahadat, karena pintu masuk ke dalam Islam adalah 2 kalimat syahadat. Ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, boleh ditulis. Saya ulangi pertanyaan saya. Namanya Liana Pramono ya? Iya, benar. Lahir di Malang 20 November 1986. Agama sebelumnya adalah Kristen. Iya. Saya mau tanya, apakah saudari Liana Pramono masuk Islam dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran? Iya, Ustaz. Ikhlas ya, tidak ada yang paksa ya? Tidak ada. Seandainya saya boleh minta ini, mungkin bisa dicerita kenapa kok mau masuk Islam gitu, sedikit saja. Kenapa mau masuk Islam? Kalau selain keluarga besar saya Muslim juga. Iya, neneknya sudah Islam. Oh iya. Keluarga besar banyak yang Muslim. Berarti selama ini sudah banyak berinteraksi dengan dengan yang Muslim ya? Iya. Iya. Sehingga mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat Liana Pramono tertarik gitu ya. Apa yang kira-kira yang membuat tertarik? Apakah pernah lihat dia sholat atau dia puasa atau apa gitu? Iya. Iya. Jadi melihat ibadah-ibadah hal-hal yang lain ya. Iya. Baik. Saudari Liana Pramono untuk mengikrar 2 kalimat syahadat, nanti diikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bisa diulangi?
Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Saya rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itulah prosesi masuk ke dalam Islam, mengikrarkan dua kalimat syahadat. Selanjutnya nanti belajar bagaimana mandi kan dalam Islam itu ada mandi wajib ya. Kemudian setelah itu belajar sholat, belajar membaca Al-Quran, dan belajar untuk mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam. Ya, bahwa Islam itu mengajarkan dua hal yang harus kita perbaiki: hubungan kita dengan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Ya, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jadi perlihatkan beginilah akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam, dan itu nanti saudari Diana Pramono bisa